mereka yang bersyukur kepada Allah dalam bentuk beribadah sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, dari tempat yang mulia ini kita saling mengingatkan satu sama lain, karena di antara keindahan agama Islam adalah agama yang saling mengingatkan satu sama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil Allah mengatakan, innama anta mudzakir, hai Muhammad, ingatkanlah kepada umatmu, karena sesungguhnya kami mengutusmu untuk memberikan kepada mereka peringatan. Maksudnya untuk mengingat-ingat kembali apa visi dan misi mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mengetahui ikhwatul Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendengar apa yang tadi telah dibacakan oleh imam ketika kita melaksanakan salat Isya pada rakaat kedua. Imam tersebut mengingatkan kepada kita sebuah ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Jangan pernah kalian mengira, wahai manusia, bahwa aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kalian mengira, wahai manusia, aku ciptakan kalian dan kalian tidak akan kembali kepadaku. Maksudnya Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama kita berada di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah Azza wa Jalla, seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Bahkan sering kita sebutkan bagaimana bentuk sayang dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nabi kita yang mulia sangat sayang kepada kita, dan nabi kita yang mulia sangat merindukan perjumpaan dengan kita semuanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sana, kemudian memperhatikan ada salah seorang sahabatnya yang sedang dikuburkan. Kemudian ketika sahabat tersebut telah dikuburkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku sangat berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami yang ada di sekelilingmu, bukankah kami ini saudaramu? Maka apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka-mereka yang belum lagi datang, belum lahir. Mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak pernah melihatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka beriman kepadaku, dan aku sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan mereka. Itulah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umatnya. Kita semua adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat ingin berjumpa dengan kita. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, karena riwayat yang pertama ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian juga hadis yang sering kita sebutkan, bagaimana sayangnya Nabi kepada kita semua. Nabi sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Segala cara Nabi lakukan untuk mempermudah urusan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara salah satu sifat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah menginginkan kesulitan untuk umatnya. Segala sesuatu yang termudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan.
demi kita sebagai umatnya. Makanya hadis yang mulia ini, yaitu yang kita kenal dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dengan derajat hadis yang hasan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbahagia, maka Aisyah memanfaatkan momen bahagia yang sedang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sedang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, doakan aku. Aisyah memanfaatkan momen tersebut agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia, mendoakan dirinya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita diperbolehkan meminta doa kepada orang yang saleh. Kita diperbolehkan meminta doa kepada orang yang saleh, orang baik, orang tua, orang yang lebih senior, orang yang sudah beruban. Kita diperbolehkan meminta doa kepada mereka. Bahkan kita boleh juga meminta doa kepada anak kecil. Namun yang harus kita ketahui, meminta doa kepada orang saleh dan orang baik tersebut diikat ketika mereka masih dalam keadaan hidup. Kita diperbolehkan meminta doa kepada orang yang saleh, namun ketika mereka masih hidup. Namun kalau seandainya mereka sudah meninggal, dan ini telah kita katakan kemarin, mereka sangat butuh kepada doa kita. Karena tidak satu pun di antara manusia yang mengatakan dirinya adalah orang yang saleh. Yang mengatakan diri itu adalah saleh adalah orang lain, bukan dirinya. Tidak ada orang yang mengatakan, datang kepadaku, minta doa kepadaku, karena aku ini adalah orang saleh, aku ini adalah wali. Tidak ada. Namun kita yang menganggap mereka adalah orang baik, kita yang menganggap mereka orang saleh, sehingga kita boleh meminta doa kepada orang yang kita anggap mereka itu adalah orang saleh, namun ketika mereka masih hidup. Kalau seandainya mereka sudah meninggal, dan ketahuilah ikhwatul Islam, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir, bahwa sesungguhnya orang yang sudah meninggal, mereka lah yang sangat butuh kepada doa kita. Intinya, kita diperbolehkan meminta doa kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup. Nah, begitu juga lah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta dan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, di antara salah satu yang diajarkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia kepada kita semuanya, yang laki ataupun yang perempuan, sahabat ataupun sahabiyat, yang mereka minta kepada Nabi adalah yang berkaitan dengan urusan akhirat. Sehingga di antara salah satu yang berkaitan dengan urusan akhirat adalah minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dicontohkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbahagia, maka aku datang memanfaatkan momen tersebut sambil mengucapkan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan istrinya yang paling beliau cintai radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam doanya, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah. Ya Allah ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan, ampunkan dosa yang dia sembunyikan dan yang dia tampakkan. Itu isi doa yang disampaikan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini ikhwatul Islam didengar oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah merasa bahagia dengan doa tersebut. Dan siapa pula yang tidak bahagia kalau nabinya yang mendoakan? Jangankan nabi, ustaz saja yang mendoakan kita, kita bahagia. Ulama saja yang mendoakan kita, kita bahagia. Orang tua kita yang mendoakan kita, kita bahagia. Apabila ada orang lain yang mendoakan kita, kita bahagia.
apalagi Nabi yang mendoakan, dan siapa yang tidak bahagia dengan doa Nabi? Sehingga Aisyah bahagia sambil tertawa saking bahagianya. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan berbahagia sambil tertawa, maka Rasul pun bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa yang aku sebutkan?" Maka ibunda kita Aisyah menyebutkan, "Iya ya Rasulullah, aku sangat bahagia dengan doa yang telah kau panjatkan." Maka apa kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dan ini untuk kita semuanya, ikhwatal Islam. Bagaimana sayang dan cinta Nabi kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa yang tadi aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap kali aku melakukan ibadah salat." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap kali Nabi salat, terutama salat-salat yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, yang kita kenal dengan salat sunnah, setiap kali itu pula lah Nabi doakan kita sebagai umatnya. Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Hanya kadang-kadang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang lupa kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di antara salah satu bentuk kita mengingat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak ibadah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita sebutkan kadar minimal kita bersalawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Ingat ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, Nabi tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Nabi doakan kita. Bahkan Nabi juga menangis karena kita. Semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perjuangan berjihad di jalan Allah, semuanya demi kita sebagai umatnya. Bagaimana agama ini sampai kepada kita dan bagaimana kita mudah di dalam beragama, itulah yang dilakukan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kewajiban kita bagaimana kita memperbanyak ibadah, terutama ibadah salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara salah satu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, kadar minimal kita mengucapkan selawat untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Berarti minimal kita mengucapkan salawat kepada baginda yang mulia 20 kali dalam sehari semalam. Jangan sampai kurang daripada 20 kali. Sehingga di dalam hadis yang lain, ikhwatul Islam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, dari sahabat Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapakah aku harus berselawat kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan. "Apakah aku berselawat kepadamu?" Kata sahabat tersebut, "Apakah aku berselawat kepadamu 1/4 kehidupanku atau 1/4 hariku aku berselawat kepadamu? Ataukah setengahnya, atau 1/3-nya, atau 2/3-nya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Semakin banyak berselawat semakin bagus." Maka apa kata sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, aku akan jadikan hari-hariku untuk senantiasa berselawat kepadamu." Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idzan, kalau demikian wahai sahabatku, idzan tukfa hammuk wa tukfaru dzambuk." Kalau demikian adanya, maka Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Itu ada di antara fadilah kita berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga pernah kita sebutkan ikhwatul Islam bahwa lafaz salawat yang paling indah adalah lafaz salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu yang barusan kita bacakan. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
lafaz salawat yang terindah, karena lafaz salawat itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kepada kita bagaimana tata caranya, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana lafaznya, apa yang harus kita baca, dan hadis-hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membacakan beberapa hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga keadaan dan perbuatan dan yang kita lakukan di saat ini kita terhitung sebagai seorang yang sedang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin kita sebutkan di antara yang harus dilakukan mereka-mereka yang datang ke kota Madinah adalah datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang harus mereka lakukan selama mereka berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang termulia di antara ibadah-ibadah yang ada kita sebutkan kemarin dua. Ketika kita berada di Masjid Nabawi, ada dua hal yang harus dilakukan seorang muslim, dan ini merupakan kesempatan emas yang tidak ada duanya. Siapa yang masih ingat apa dua ibadah yang kita lakukan? Siapa yang paling tua? Yang paling tua kan? Silakan Pak, silakan. Ini yang paling tua kan? Silakan Pak. Yang pertama, ibadah salat. Apa dalilnya? Kenapa kita salat di Masjid Nabawi? Apa keutamaannya? Hah? 1000 kali. Dilipatkan pahalanya. Berapa kali lipat? 1000. 1000 atau lebih dari 1000? Lebih baik. Tergantung bagaimana kita salatnya. Yang pertama, ibadah salat. Yang kedua, ibadah mencari ilmu agama. Apa dalilnya? Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi mereka yang belajar agama di Masjid Nabawi, dihitung sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Itu adalah ibadah yang mulia yang kemarin kita sebutkan, ikhwatul Islam. Selama kita berada di Masjid Nabawi, dua ibadah ini adalah dua ibadah yang jangan kita tinggalkan, bahkan harus kita cari. Yang pertama adalah ibadah salat. Salat apakah itu? Salat apa saja. Salat apa saja tidak ditentukan oleh Nabi SAW, karena Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hada, bahwa sesungguhnya mereka yang melakukan ibadah salat di masjidku ini, Rasulullah SAW tidak pernah membatasi satu salat dengan salat yang lainnya. Namun semua salat yang dilakukan kaum muslimin itu adalah ibadah. Sehingga ketika kita berada di Masjid Nabawi, Masjid Rasul kita yang mulia SAW, maka perbanyaklah ibadah salat, terutama salat-salat sunnah. Kemudian ikhwatal Islam, yang kedua adalah belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah perhiasan Nabi kita yang mulia. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi mereka tidak pernah meninggalkan dinar, tidak pernah meninggalkan dirham. Wa innama warrasul ilma. Tetapi yang mereka tinggalkan adalah agama kepada umatnya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil jatah agama yang ditinggalkan nabinya, maka dia mengambil sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwa agama inilah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan agama ini pula lah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Karena dengan agama kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan agama kita tahu mana sunnah Nabi dan mana yang bukan sunnah. Dengan agama kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan agama yang akan membimbing kita di dalam kehidupan. Karena kita tahu kita hidup atas bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebuah doa yang mungkin semua kita hafal, sebuah doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Coba kita perhatikan doa yang diajarkan Nabi kepada kita semuanya.
yang pertama kali diminta oleh Rasulullah SAW adalah ilmu agama. Dan Nabi tidak pernah meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali tentang agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan ini perkataan Nabi SAW. Ya Allah, tambahkan kepadaku, aku minta tambah tentang agama. Ini Nabi. Bagaimana dengan kita? Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, coba kita perhatikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Derajat yang pertama atau tingkatan yang pertama yang diminta Nabi kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'ah, yaitu ilmu, bukan sekedar ilmu, karena ilmu itu banyak, namun ilmu yang memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang memberikan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat, dan yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Itulah yang namanya ilmu. Sehingga Nabi menyebutkan ilman nafi'ah, bukan sembarangan ilmu, namun ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat dulu, kemudian baru yang lain. Wa rizqan thayyibah, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, berikan kepadaku amalan-amalan yang diterima. Namun derajat yang pertama adalah agama Allah Azza wa Jalla, karena dengan agama inilah yang akan membimbing kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan agama Allah kita tahu mana perintah Allah Subhanahu wa taala dan mana larangan-larangan yang Allah melarang kita darinya. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dan ini jugalah yang diajarkan terutama ketika kita berada di tanah haram. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama di kalangan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali dia meminum air Zam-Zam, maka setiap kali itu pula lah dia meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah bin Abbas setiap kali dia meminum Zam-Zam, maka dia menyebutkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas kepada kita semuanya, terutama kita yang datang ke tanah haram, yang mana dengan mudah kita bisa meminum air Zam-Zam kapan saja. Maka kita manfaatkan momen tersebut dan kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, karena doa ini merupakan doa yang populer dari Abdullah bin Abbas dan doa yang sangat bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang pertama kali diminta oleh Abdullah bin Abbas, kemudian baru rezeki yang luas, kemudian baru kesembuhan dari segala macam penyakit. Dan ini agak mirip dengan doa yang disebutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, selama kita berada di tanah haram, terutama berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah belajar tentang agama Allah adalah jihad. Belajar tentang agama Allah di Masjid Nabawi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita rugi dan merasa rugi ketika kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, poin yang kedua yang harus kita ziarahi adalah Masjid Quba. Kemarin telah kita menyebutkan yang pertama kita ziarahi adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha berlama-lama berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Kita mengetahui Quba itu adalah nama sebuah sumur. Quba itu adalah nama sebuah sumur karena dulu, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman orang-orang terdahulu, sumur itu merupakan barang yang sangat berharga, sehingga kebanyakan mereka menamakan sumurnya. Setiap sumur itu ada namanya. Makanya di Madinah ada namanya sumur Utsman bin Affan yang kita kenal dengan Bi'ru Rumah, yaitu sumurnya rumah. Dan semua sumur itu ada namanya. Saking berharganya sumur tersebut, karena itu merupakan sumber kehidupan. Nah, begitu juga di daerah yang ada di Quba. Quba itu berada di depan kita, yang jaraknya sekitar 4 kilo dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang namanya Bi'ru Quba, yaitu sumur Quba. Kemudian sumur tersebut, karena biasanya apabila ada air,
maka orang membuat perkampungan di sana sehingga terkenal dengan perkampungan Quba, dinisbatkan kepada sumur tersebut. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai di kota Madinah sini, karena dulu yang namanya Madinah tidak lebih kecuali sebesar Masjid Nabawi kita sekarang ini. Itulah yang namanya kota Madinah, tidak terlalu luas. Nah, ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW melalui perkampungan Quba, sehingga Rasulullah SAW tinggal di sana sebentar atau lewat di sana sebentar. Kemudian kaum muslimin memanfaatkan momen tersebut, mereka bangun masjid dan mereka sebutkan dan disebutkan dengan Masjid Quba, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa sesungguhnya Masjid Quba adalah masjid yang didirikan pondasinya adalah ketakwaan. Karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, mulai dari hari pertama masjid tersebut dibangun. Sehingga masjid ini dinamakan dengan Masjid Quba. Dan ada yang menyebutkan bahwa sumur ini, ikhwatul Islam, atau sumur ini sumur miliknya salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Namun milik siapapun sumur ini, namanya adalah sumur Quba. Kemudian perkampungan tersebut adalah perkampungan Quba, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang ada di perkampungan tersebut, dan akhirnya di sana berdirilah sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, barang siapa yang bersuci di rumahnya, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, kemudian menuju Masjid Quba, tujuannya adalah Masjid Quba, kemudian sampai di Masjid Quba tersebut, dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang melakukan ibadah umrah. Namun dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memang betul-betul masjid ini menjadikan tujuan atau dijadikan tujuan. Bukan tujuan pertama dia pergi ke Quba ingin belanja, bukan. Kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin, dia pergi ke Quba tujuannya ingin belanja korma yang ada di sana, maka hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Karena Nabi menyebutkan kalau tujuannya adalah Quba, mereka yang bersuci di rumahnya, kemudian tujuannya adalah Quba, kemudian mereka salat 2 rakaat, 3 syaratnya. Yang pertama bersuci di rumahnya, berarti kalau batal sucinya atau tidak, atau dia buang angin misalnya, atau buang air misalnya, berarti batal kaedahnya. Walaupun dia mendapatkan pahala yang lain, namun tidak mendapatkan pahala yang ini, karena pahala Allah maha luas. Namun pahala ibadah umrah dengan 3 syarat. Yang pertama bersuci di rumahnya, yang kedua tujuannya adalah Quba, bukan yang lainnya, dan yang ketiga sampainya di Quba dia salat, bukan main-main. Misalnya seperti yang biasa kita lakukan dan dilakukan oleh kaum muslimin, sampai di Quba jangan dikeluarkan HP dulu, karena hilang niat kita nantinya, hilang nanti pahala yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul Masjid Quba adalah tujuan, bukan live. Karena nanti kalau tujuannya live, apa yang kita dapatkan yang pertama kali? Komen. Kita sibuk dengan yang demikian, sehingga hilang pahala yang besar. Sama dengan ibadah umrah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sama dengan ibadah umrah, bukan yang main-main. Oleh karenanya ikhwatul Islam, karena kita tahu setiap kali kita beribadah kepada Allah, dan kita adalah manusia yang lemah, setiap kali kita beribadah kepada Allah, setiap kali itu pula lah kita harus memperbaharui niat dan menguatkan niat kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya ketika kita sampai di Quba, masjid yang senantiasa dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi datang ke Masjid Quba kulla sabtin, yaitu setiap hari Sabtu, raqiban wa masyiyah. Kadang Nabi berjalan kaki dan kadang Nabi naik kendaraan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin, yaitu setiap hari Sabtu. Sabtu itu maknanya ada 2. Yang pertama setiap hari Sabtu, dan makna yang kedua, Sabtu itu adalah 1 kali dalam 1 pekan, walaupun bukan hari Sabtu. Karena Sabtu itu diibaratkan 1 pekan atau 1 minggu. Jadi Sabtu itu artinya bisa jadi hari Sabtu, dan hari yang kedua
Nabi SAW datang ke Masjid Quba 1 kali dalam 1 pekan. Itu arti daripada makna hadis yang telah kita sebutkan. Dan ini merupakan beberapa hal di antara keutamaan Masjid Quba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Masjid Quba tersebut, dan orang-orang yang ada di Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana akan kalian jumpai mereka-mereka yang suka membersihkan dirinya, baik membersihkan dirinya secara zahir ataupun membersihkan dirinya secara batin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang ke Masjid Quba, kita juga termasuk di antara mereka-mereka yang membersihkan jiwa kita luar dan dalam, zahir dan batin, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Ini adalah 2 masjid yang harus kita kunjungi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah ketika kita berada di kota Madinah. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya, tidak ada nas dari Nabi menganjurkan kita untuk berkunjung ke sana. Namun kalau kita datang ke sana tidak menjadi masalah, terutama ketika kita ingin melihat sejarah Nabi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, seperti misalnya Masjid Khandaq atau Sab'a Masajid atau Masjid Qiblatain atau masjid-masjid yang lainnya. Namun tidak ada urutan pahala atau sesuatu yang disebutkan Nabi SAW. Apakah kita harus mengunjunginya? Karena apabila Nabi menyebutkan, berarti ada pahala khususnya. Sedangkan yang ada pahala khusus yang disebutkan Nabi SAW hanya 2 saja. Makanya ini dianjurkan bagi kita untuk tidak absen. Yang pertama Masjid Nabawi, dan yang kedua Masjid Quba. Sedangkan masjid yang lainnya adalah sejarah-sejarah yang ditinggalkan Nabi SAW, dan mungkin sebahagian kaum muslimin mereka ingin melihat dan menyaksikan secara langsung mana sejarah yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang harus kita kunjungi ketika kita berada di kota Madinah, dan ini telah kita singgung sedikit, yaitu perkuburan Nabi yang mulia SAW. Ketika kita berada di kota Madinah, kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia SAW, dan sekaligus sahabat-sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini kita mengetahui bahwa Abu Bakar dan Umar merupakan manusia pilihan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah satukan mereka bahkan di dalam perkuburan. Allah satukan mereka sebelum Allah menyatukan mereka di dalam surga. Allah satukan mereka di dunia, kemudian Allah satukan mereka di dalam kuburan, dan nanti pun Allah akan menyatukan mereka di dalam surganya. Sehingga sahabat yang paling mulia secara mutlak, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dengan kemuliaannya ketika mereka dikuburkan di samping Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita yang mulia di sampingnya Abu Bakar dan di sampingnya Umar, ketahuilah bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang paling mulia, sehingga mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkuburannya sebelum Allah menyatukan mereka di dalam surganya. Nah, kita dianjurkan ikhwatul Islam, kita dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Madinah dan meninggal di kamar Aisyah. Karena kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berada di samping kiri masjid. Semuanya berada di samping kiri Masjid Nabawi. Rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di samping kiri Masjid Nabawi. Ada Aisyah, kemudian ada Ummu Salamah, kemudian ada Zainab, kemudian yang keempat, susunan yang keempat adalah Fatimah anaknya. Jadi rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya di samping kiri Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada awalnya rumah ini berada di kanan masjid. Karena pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah, maka ketika Nabi berada di kota Madinah selama 16 bulan lamanya, kiblat itu masih mengarah ke Baitul Maqdis. Makanya ketika mengarah ke Baitul Maqdis, berarti di depan kita semua ini atau di belakang kita ini, itu adalah kiblat yang pertama. Sehingga Nabi membangun rumah para istrinya di samping kanan masjid dan di arah belakang. Namun setelah 16 bulan lamanya, Rasulullah SAW senantiasa melihat ke atas. Qad nara taqalluba
wajhika fis sama. Kami senantiasa memperhatikan wajahmu melihat ke atas, hai Muhammad. Jadi Nabi selama 16 bulan ketika berada di kota Madinah, Nabi SAW senantiasa menengadahkan lehernya ke atas. Kenapa? Ingin meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Karena Nabi SAW senantiasa menengadahkan wajahnya ke atas. Bahkan kita pun berdoa pasti menghadap ke atas, dan semua kita tahu bahwa Allah berada di atas, bukan di mana-mana. Karena dengan beradanya Allah di atas, sehingga kita berdoa ke atas, bukan ke samping, ke kanan dan ke kiri, bukan, namun ke atas. Ini menunjukkan fitrah kita mengatakan Allah berada di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arasy, dan kita tahu arasy itu berada di atas. Apa bukti arasy itu berada di atas? Ketika Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra, yaitu pindah dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis ke atas, Mi'raj Nabinya sampai sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu, ketahuilah ikhwatal Islam, itu berada di bawah arasy. Sehingga arasy Allah itu berada di atas, dan Nabi tidak pernah ke sana karena arasy itu makhluk yang sangat mulia. Sehingga Nabi ketika Mi'raj hanya sampai ke Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha tersebut di bawahnya arasy. Apa maksudnya? Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke atas, membuktikan Allah berada di atas. Sehingga Allah menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami memperhatikan wajahmu, hai Muhammad, senantiasa melihat ke atas. Apa maksudnya? Nabi ingin kiblat itu tidak ke Baitul Maqdis. Nabi menginginkan kiblat itu ke arah Ka'bah. Sehingga 16 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah. Setelah 16 bulan, maka akhirnya Allah menyebutkan fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami memalingkan kiblat sesuai dengan yang engkau ridai, yaitu menuju Ka'bah. Sehingga ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, yang tadinya kiblat di belakang kita, maka berputar langsung di depan kita. Sehingga rumah istri Nabi yang pertama tadinya di kanan masjid, sekarang langsung berubah di posisi kiri masjid dan di arah depan. Yang pertamanya di arah belakang karena kiblat kita di sana, kemudian berubah menjadi di samping kiri masjid di arah depan masjid. Itulah istri atau rumah istri Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita mengetahui ikhwatul Islam, Aisyah menyebutkan radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuanku, di hariku, dan di rumahku. Dan ini merupakan kemuliaan untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Manusia yang termulia meninggal di pangkuannya, meninggal di harinya, meninggal di rumahnya. Sehingga rumah Aisyah dijadikan tempat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwa di mana seluruh para nabi dan para rasul, di mana mereka dikubur, di mana mereka meninggal, di sana mereka dikuburkan. Ini adalah kekhususan untuk para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul, di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Maka sering kita sebutkan ikhwatul Islam, dan ini untuk mengulang pelajaran saja. Kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman akan muncul kadzabuna salasun, akan bermunculan para pembohong-pembohong besar yang jumlah mereka salasun, yaitu 30 orang. Salasun ini, 30 orang ini adalah namanya yang tersohor ke pelosok dunia. Namun sebenarnya banyak kadzabun yang disebutkan Nabi adalah nabi-nabi palsu. Bahkan di daerah kita saja banyak yang mengaku nabi palsu. Bahkan ada seorang wanita juga mengaku nabi-nabi. Seorang wanita mengaku nabi. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, mereka yang mengaku nabi-nabi tersebut, ketahuilah Allah pasti akan menghinakan mereka di dunia sebelum Allah menghinakan mereka di akhirat. Dan kita ketahui sejarah mulai dari Musailamah al-Kadzdzab
Bagaimana Allah menghinakan seluruh para nabi palsu tersebut kalau seandainya mereka tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satunya yang kita kenal dengan Mirza Ghulam Ahmad, atau yang kita kenal dengan Ahmadiyah ini, Mirza Ghulam Ahmad. Kita mengetahui fitnah terbesar di zamannya, dan dia mengaku seorang nabi, bahkan banyak pengikutnya di akhir zamannya, di akhir kehidupannya, ikhwatul Islam. Kita mengetahui Allah pasti menghinakan mereka yang menghinakan agama Allah. Mirza ini akhirnya dia meninggal. Namun anehnya, dia meninggal di tempat yang tidak baik. Di mana dia meninggal? Dia meninggal di WC. Dan kita tahu, kalau seandainya dia nabi, berarti dia harus dikuburkan di mana? Kalau seandainya dia nabi, berarti dia dikuburkan? Namun kenapa dia tidak dikuburkan di sana? Bukankah Allah menyebutkan seluruh para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dan tidak boleh dipindahkan? Berarti kalau dia nabi dikuburkan? Jadi itu untuk cara dakwah juga ya, kepada mereka-mereka yang terjerat dengan Mirza Ghulam Ahmad. Makanya Allah hinakan dia. Dia sengaja meninggal di WC. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa dia itu bukan seorang nabi. Nah, itu salah satu contoh, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, di dalam setiap sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul merupakan hujjah, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengikutinya dan mencontohnya, karena Allah merupakan membimbing dengan wahyu. Allah lebih tahu maslahat dan mafsadat, sehingga setiap para nabi dan para rasul mereka akan meninggal dan dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah, di hari Aisyah, di hari Senin. Dan sering kita sebutkan Nabi kita yang mulia meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha yang sudah agak sedikit meninggi. Itu adalah waktu kematian dan wafatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kaum muslimin sepakat, ijma' para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Nabi yang mulia. Itu ijma' para ulama, ijma'. 12 Rabiul Awal adalah hari meninggal Nabi di hari Senin, di waktu duha, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ikhwatul Islam, mungkin ada sebahagian kita yang bertanya, lantas bagaimana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu ikhwatul Islam, para ulama itu mereka tidak sepakat, tidak ada ijma' yang mengatakan kapan Nabi itu lahir. Karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yang mana belum ada tanggalnya. Bukankah kita kenal dengan tanggal Hijriyah? Hijriyah itu apa artinya? Hijriyah itu dihitung ketika Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Bukankah itu tanggal Hijriyah? Sedangkan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Belum ada Hijriyah. Hijriyah itu belum ada. Sehingga terpaksa kita mundur 50 tahun ke belakang mencari kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Karena Nabi lahir pada tanggal belum ada penanggalan. Yang ada hanya menisbatkan kepada kejadian-kejadian besar. Bukankah kita semua tahu Nabi lahir di tahun gajah? Kenapa? Karena itu adalah kejadian besar. Dan pada tahun gajah belum ada tanggalnya kapan tahun gajah. Kalau kita tahu kapan tahun gajah, kapan tanggalnya, berarti kita tahu kapan tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak tahu kenapa? Karena tanggal Hijriyah baru ada ketika Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Sehingga para ulama itu ikhwatul Islam, tidak satu pun yang sepakat kapan Nabi itu lahir. Apakah tanggal 12 Rabiul Awal, atau tanggal 9 Rabiul Awal, ataukah di bulan Rajab, ataukah di bulan-bulan yang lainnya. Namun mereka semuanya sepakat kalau Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari Allah memanggil manusia yang termulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah kami merasakan hari yang paling indah kecuali Nabi masuk ke kota Madinah, dan tidaklah kami merasakan hari yang paling gelap kecuali Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin di waktu duha yang agak sedikit meninggi.
Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di hariku, di rumahku, dan di pangkuanku. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya ikhwatul Islam betapa indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Jadi Aisyah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dan meninggal di sana. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Dari kalangan wanita dan dari kalangan laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui ketika Nabi kita meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka rumah Aisyah ini dijadikan tempat Nabi dikuburkan. Sehingga ketika Nabi dikuburkan di sana, Aisyah radhiyallahu taala anha tetap berada di rumahnya. Aisyah radhiyallahu taala anha tetap berada di rumahnya dan tidak keluar dari rumahnya karena itu adalah rumahnya. Kemudian rumah Aisyah ini bukan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid dengan rumah itu berbeda. Nabi meninggal di rumah Aisyah dan rumah ini bukan masjid. Dia berdekatan namun bukan satu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas kekeluargaan seperti biasa di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya apabila kita mendengar bahwa rumah Aisyah ini termasuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian adanya. Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di rumah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kalau janabah, kita ketahui tidak boleh di dalam masjid. Sehingga rumah ini bukan bagian daripada masjid. Rumah adalah rumah dan masjid adalah masjid. Hanya saja di terakhir atau zaman-zaman terakhir baru dimasukkan. Namun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah adalah rumah Aisyah dan rumah ini bukan masjid. Karena sebagaimana tadi yang kita contohkan, bahkan Aisyah juga menyebutkan saya dan Rasulullah, kata Aisyah, saya sering berebutan mandi dengan Rasulullah SAW ketika kami sedang janabah. Dan kita tahu orang janabah tidak boleh berada di dalam masjid. Dan ini membuktikan kepada kita semuanya bahwa rumah Aisyah adalah rumah Aisyah dan masjid adalah masjid walaupun jaraknya berdekatan, sehingga Nabi dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kewajiban kita ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita datang ke kota Madinah adalah menyempatkan waktu kita berziarah ke rumah atau ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin telah kita menyebutkan doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih hafal doa ziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayo, siapa yang hafal? Kita ulang dulu ya. Doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa yang dibaca setiap kaum muslimin ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita juga menyebutkan, diusahakan jangan kita keluar dari kota Madinah sampai kita hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan untukmu ya Rasulullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga rahmat Allah juga untukmu, berkat Allah juga untukmu ya Rasulullah. Sallallahu salawat wa sallama salam wa baraka alaika, keberkahan juga untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu ya Rasulullah. Afdala, balasan yang paling afdal, ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada seluruh para nabi ketika mereka berdakwah untuk umatnya. Dan ini adalah doa terindah yang kita baca untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa
warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Baik, siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, silakan angkat tangannya. Ini dan sudah hari yang kedua ya. Siapa yang sudah hafal silakan. Kasih kesempatan yang lain dulu ya. Nah, silakan. Silakan. Baik. Siapa yang hafal? Atau tidak ada yang hafal? Kita ulang dulu sekali lagi ya. Ini dah berapa kali kita ulangi? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sama dengan salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk Nabi kita Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Dua potong ini sudah hafal ya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kemudian yang terakhir, wa jazaka afdala ma jaza, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, wa jazaka afdala ma. Atau di dalam doa yang lain, Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan insyaallah ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini akan kita sambung besok setelah maghrib insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan selama kita berada di tanah haram, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali bersama keluarga-keluarga yang kita tinggalkan, berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi, dan kita semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah di antara tujuan kita duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Mungkin sesuatu yang kami sampaikan, sesuatu yang sering kami sampaikan, sebahagian kita sudah tahu atau semua kita sudah tahu, namun ketahuilah duduknya kita di sini mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, qumu maghfuran lakum, wahai kalian, bubarlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.